Pada awal cerita, memperlihatkan acara makan keluarga. Tiba-tiba, telepon berdering. Orang di telepon itu memintanya untuk ke Korea. Sesampainya di Korea, Suni menuju ke sebuah rumah yang terletak di pedesaan. Dia dijemput oleh cucunya. Sesampainya di sana, terlihat sebuah rumah tua. Cucunya mengatakan rumah itu terlihat menyeramkan, seperti ada monster yang akan keluar dari sana. Suni mengatakan, memang rumah ini sudah seperti itu sejak dahulu, saat dia masih tinggal di sana. Waktu kembali ke 47 tahun yang lalu. Saat itu, Suni yang masih remaja pindah ke pedesaan dan tinggal di sana. Dia menempati rumah itu bersama ibu dan adik-adiknya. Mereka pindah ke pedesaan karena kondisi kesehatan Suni yang buruk. Dia memiliki masalah dengan paru-parunya, sehingga dokter menyarankannya untuk pindah ke desa agar kesehatannya cepat membaik. Semua orang menikmati tinggal di sana, kecuali Suni. Karena Suni yang sakit-sakitan dia tidak memiliki teman. Suatu malam, dia mendengar suara berisik dari gudang. Karena takut, dia berlari ke kamar adiknya. Akan tetapi, dia tidak mendapatkan respon apapun. Sehingga, dia memberanikan diri untuk melihat ke gudang seorang diri. Setelah masuk ke dalam gudang itu, dia melihat ada sebuah pintu yang tertutup. Dengan ragu, dia membukanya. Saat melihat ke dalam ruangan itu, Suni sangat terkejut karena melihat sosok yang menyeramkan di sana dan dia berteriak, sehingga didengar oleh semua orang. Mendengar teriakan Suni membuat semua orang berdatangan ke sana dan berusaha untuk menenangkannya. Warga di sana mengatakan mungkin saja itu adalah serigala liar. Keesokan paginya, Suni menjemur pakaian bersama ibunya. Tiba-tiba, dia melihat ada yang aneh di sudut rumah. Dia memanggil ibunya. Awalnya, ibu Suni mengira itu adalah seekor anjing. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, itu bukanlah seekor anjing, melainkan seorang pemuda. Ibu Suni meminta pemuda itu untuk mendekat, tetapi pemuda itu melihat ke arah yang lain. Ternyata, dia melihat ke arah kentang rebus pemberian tetangga. Ibu Suni memberikan pemuda itu kentang rebus tersebut, tetapi dia memintanya lagi dan lagi, sehingga Ibu Suni memberikan semua kentang itu kepadanya. Ibu Suni memberitahu warga dan melaporkan hal itu ke kantor polisi, tetapi tidak ada tanggapan apapun, sehingga Ibu Suni memutuskan untuk membiarkan saja pemuda itu tinggal bersama mereka. Pemuda itu tidak bisa berbicara dan berperilaku liar seperti binatang, yang membuat semua orang menjadi risih karena jatah makanan mereka diambil semua oleh pemuda itu. Ibu Suni menamai pemuda itu dengan nama Chuso. Akhirnya, Suni memutuskan untuk mengajari pemuda itu membaca, menulis, bahkan dia mengajarinya berbicara. Suni dan Chuso menjadi sahabat dan akhirnya jatuh cinta. Hal itu membuat Jite cemburu. Jite adalah anak dari orang yang meminjamkan rumah tua itu kepada keluarga Suni di desa. Akhirnya, Jite mencari cara untuk memisahkan mereka berdua. Segala cara dilakukan Jite agar Suni tidak bisa berdekatan lagi dengan Chuso. Hingga suatu malam, Jite yang suka mabuk-mabukan itu datang ke rumah Suni dan memaksa masuk. Chuso memperhatikan mereka dari luar. Hingga saat Jite menyakiti Suni, membuat Chuso tidak bisa menahan dirinya lagi dan menunjukkan wujud aslinya yang merupakan manusia setengah serigala. Jite memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Chuso, tetapi itu semua sia-sia karena mereka semua dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Chuso. Jite yang tidak terima melaporkan hal itu kepada polisi dan meminta mereka untuk menangkap Chuso. Dia menceritakan kalau Chuso adalah manusia setengah serigala, tetapi Suni menyangkalnya dan mengatakan kalau Jite berhalusinasi karena dia dalam keadaan mabuk. Melihat Suni yang berbohong demi membela Chuso membuat Jite semakin murka. Akibat kejadian itu, Chuso dikurung di gudang dan tidak boleh berdekatan dengan Suni lagi. Chuso dan Suni sangat sedih. Hingga suatu hari Ibu Suni pergi ke kota.
Suni memutuskan untuk menemui Chulso dan mereka berlarian. Tetapi tiba-tiba Suni pingsan. Chulso mencoba mencari pertolongan, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Akhirnya, dia membawa Suni ke hutan. Semua orang berusaha mencari Suni. Dan akhirnya mereka berhasil menemukannya di hutan bersama Chulso. Melihat hal itu membuat Jite semakin marah dan dia memerintahkan untuk merantai Chulso karena dianggap berbahaya. Jite merencanakan sesuatu agar Chulso membuat kekacauan di desa. Diam-diam, dia masuk ke gudang dan menghasut Chulso dengan mengatakan Suni tidak mencintai Chulso. Sebenarnya, Suni sangat membenci Chulso. Akan tetapi, ada sebuah cara agar Suni kembali mencintai Chulso, yaitu dengan cara menemukan kembali gitar milik Suni yang disembunyikan oleh warga. Rantai mengikat Chulso dilepaskan oleh Jite sehingga Chulso pergi ke rumah warga untuk mencari gitar milik Suni. Sebenarnya, gitar itu sudah dihancurkan oleh Jite. Chulso berlarian menerobos rumah warga di malam hari, membuat semua orang berteriak minta tolong. Semua orang berdatangan ke sana termasuk Jite. Saat Chulso akan ditembak, Suni datang menghalanginya. Sehingga rencana Jite agar Chulso ditembak gagal. Karena kesal kepada Suni yang terus membela Chulso, Jite memukul Suni hingga pingsan. Melihat hal itu membuat Chulso marah dan dia berubah menjadi wujud manusia setengah serigala. Melihat hal itu membuat semua orang terkejut dan Jite berusaha menembak Chulso. Namun, sayangnya peluru itu tidak dapat melukainya sama sekali. Chulso yang marah melompat ke arah Jite dan menggigit leher Jite hingga tewas. Semua orang terkejut melihat kejadian itu, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Chulso membawa Suni yang lemah ke dalam hutan dan mereka beristirahat di sana. Keesokan paginya, Suni terbangun dan dia mengatakan kepada Chulso untuk segera pergi sebelum Palawaga menemukan mereka, karena mereka akan membunuhnya. Suni meminta agar Chulso tidak menemuinya lagi dan tetap bersembunyi. Untuk pertama kalinya, Chulso berbicara kepada Suni. Dia mengatakan jangan pergi, tetapi Suni melemparinya dengan batu dan tetap mengusirnya. Dengan berhati, Chulso pergi meninggalkan Suni. Dan akhirnya, warga berhasil menemukan Suni. Saat orang-orang menanyakan di mana Chulso, dia mengatakan kalau dia sudah lari dan tidak tahu kemana Chulso pergi. Setelah kejadian itu, Suni bersama keluarganya pindah ke tempat lain. Saat akan pergi, Suni meninggalkan sebuah kertas di ruangan itu. 47 tahun sudah berlalu. Saat ini, ada orang yang ingin membeli rumah tua itu. Untuk itulah Suni kembali ke sana. Dia masih ragu apakah akan menjual rumah itu atau tidak. Malam itu, dia dan cucunya menginap di sana. Karena tidak bisa tidur, Suni berjalan ke gudang, tempat Chulso dahulu. Di dalam ruangan itu banyak sekali tanaman. Dia melihat pintu ruangan Chulso bercahaya. Awalnya, dia ragu untuk masuk. Akan tetapi, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk masuk ke sana. Alangkah terkejutnya Suni karena di dalam ruangan itu ada Chulso yang menunggunya. Chulso tidak menua sama sekali. Dia masih seperti yang dulu. Berbeda dengan dirinya yang sudah menua. Akhirnya, Suni dan Chulso melepas rindu. Chulso memberikan kertas yang dahulu ditulis oleh Suni. Di sana tertulis, "Tunggu, aku akan kembali." Chulso menunjukkan gitar milik Suni yang sudah dia satukan kembali. Sekarang, Chulso sudah bisa membaca, menulis, bahkan dia sudah bisa berbicara dengan lancar. Dahulu, Suni pernah memberikannya sebuah buku dan meminta Chulso untuk membacakannya cerita itu saat dia sudah bisa membaca. Dan sekarang, Chulso sudah menepati janjinya. Suni mengatakan Chulso tidak perlu menunggunya lagi, karena dia sekarang sudah berubah menjadi tua. Chulso mengatakan Suni tetap cantik seperti dahulu. Keesokan paginya, Suni tidak menemukan Chulso di sana,
Dan akhirnya dia bersama cucunya pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, ada orang yang menelponnya dan menanyakan keputusannya tentang menjual rumah itu atau tidak. Dan Suni memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Dari kejauhan, terlihat Chuso yang memperhatikan mobil mereka.